Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Yombana, spesialis saraf. Kita akan bahas tentang masih dalam era pandemi ya. Jadi kita akan bahas tentang Omikron sepintas ya. Jadi kalau teman-teman selama ini suka dengar berita sekarang ada varian baru namanya Omikron gitu ya. Jadi sebenarnya saya mau meluruskan dulu. Jadi namanya virus itu memang cenderung untuk melakukan mutasi ya. Jadi mutasi itu kayak semacam adaptasi dari si virus untuk merubah diri dan strukturnya sehingga lebih tahan terhadap lingkungan yang baru, ya kan? Kan kita tahu sekarang ini udah vaksin sudah banyak, kemudian udah terbentuk beberapa kekebalan ya pada komunitas. Sehingga virus itu juga ingin tetap hidup sehingga dia melakukan perubahan dengan cara bermutasi. Dan virus ini, virus apapun, terutama virus influenza ya, jenis-jenis golongan corona ini, dia memang gampang bermutasi. Jadi kalau masih ada yang beranggapan bahwa Omikron adalah akal-akalan, tolong bukan seperti itu ya. Tapi Omikron ini memang adalah hasil dari mutasi yang bisa menyebabkan infeksi juga pada manusia. Kalau selama ini ada yang masih beranggapan bahwa Omikron itu gejalanya lebih ringan, ya kita tidak bisa melihat suatu penyakit dari ringan atau beratnya gitu kan ya. Tapi yang paling penting bagaimana penyakit ini tidak sampai menjangkiti atau menginfeksi manusia. Karena kenapa? Apabila infeksi dia sudah berhasil menginfeksi manusia, maka akan ada perawatan. Ketika ada perawatan, maka tempat perawatan akan menjadi penuh. Tempat perawatan menjadi penuh, maka akan dibutuhkan tenaga kesehatan yang terkonsentrasi untuk merawat pasien-pasien tersebut. Dan apabila terjadi perburukan, kita nggak mau seperti Juli tahun lalu lagi, di mana kita antri masuk rumah sakit, keterbatasan tabung oksigen, dan semacam itulah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi. Nah, apakah vaksin-vaksin yang selama ini diberikan bisa menangkal Omikron? Dari beberapa penelitian memang ada beberapa vaksin yang dikatakan cukup efektif, tapi efektivitas vaksin tetap tidak ada yang 100%. Kalau boleh diibaratkan seperti prajurit yang sedang perang, maka dia memang menggunakan baju anti peluru yang kemungkinan terkena tembakan di badannya kecil menyebabkan kematian, tapi tetap sakit ya. Dan apabila ada kematian bisa nggak? Ya bisa aja, karena kenapa? Yang dikasih baju anti peluru adalah badannya. Kalau ketembak pala ya tetap aja kena gitu kan ya. Terus gimana dong supaya kita bisa terhindar dari Omikron ini gitu ya? Oke. Jadi untuk melakukan pencegahan ya supaya kita tidak terinfeksi oleh Omikron atau jenis virus apapun itu, yang penting namanya prokes alias protokol kesehatan yang selama ini sudah dilakukan dengan benar oleh teman-teman, jangan sampai kendor ya kan. Tetap gunakan masker gitu ya. Mau Anda sudah divaksin, tetap hindari kerumunan, jaga jarak, dan jangan lupa tetap menggunakan masker. Ngomong-ngomong tentang masker, masker mana yang harus digunakan? Apakah harus masker double? Oke. Masker double boleh digunakan, tapi apabila kita malas pakai masker double, sebenarnya kita bisa menggunakan satu buah masker saja, tapi dengan catatan maskernya ini sudah bisa memfiltrasi ya atau menyaring partikel-partikel debu, virus dan segala macamnya ini ya dengan lebih padat lagi ya. Jadi daya saringnya lebih baik. Dan ngomong-ngomong daya saring lebih baik, kalau saya biasanya saya menggunakan yaitu respirator dari 3M yang KF94. Kenapa saya pakai ini? Ini dia ada dua warna, ada putih dan hitam. Dan ini KF94 ini artinya dia ini sudah 94% filtrasinya, sedangkan masker biasa hanya sekitar 85%. Jadi buat teman-teman yang memang males pakai masker double dan untuk mendapatkan penyaringan optimal ya, perlindungan optimal dengan tentunya dengan cara makainya benar juga ya. Dan protokol lainnya dijalankan juga, boleh memilih KF94 ini karena dia tidak perlu double dan dia lebih ringan. Kita lihat ya. Nah, bentuknya seperti ini kan ya. Nah, ini. Dia sudah sertifikasi dan memang dapat menyaring 94% partikel. Yang paling penting juga ringan. Nah, seperti ini gitu ya. Oke. Jadi apapun varian virus yang akan muncul nanti, yaitu namanya virus mudah bermutasi, tetap jaga protokol kesehatan, tetap melakukan vaksin sebagai ikhtiar atau usaha untuk menghindari keparahan apabila terpapar, dan jalankan semua yang Anda lakukan itu dengan memilih masker yang benar dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.